Oke, welcome to my channel. My name is Detrong Kogoya. Ya, nama saya Detrong Kogoya. Saya asal dari Papua Timur, ya bagian dari Indonesia juga. Video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudari yang apa yang saya dapat dari kelas teologi sistematika dan saya akan bagi kepada teman-teman mungkin dan ini kita akan membahas tentang soteriologi 2, yaitu kesatuan hipostatik. Jadi kita akan membahas dan sebelumnya kita akan definisi dari terminologi dulu. Itu ada 5 definisi jadi 5 definisinya yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Jadi langsung saja kita akan masuk. Yang pertama adalah natural. Natural adalah berhubungan dengan jumlah keseluruhan dari segala kualitas yang penting dari sesuatu, di mana kesemuaan, ya, ini menjadikan apa adanya. Oke, saya ulangi lagi yang dari pertama. Natural berhubungan dengan jumlah keseluruhan dari segala kualitas yang penting dari sesuatu. Nah, di mana kesemuaan ini menjadi apa adanya. Oke, menjadi apa adanya. Yang pertama. Dan yang kedua adalah personal. Personal adalah personal suatu natural dengan tambah, yaitu hidup sendiri. Satu individu. Ini dalamnya termasuk tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Di sini kita mempunyai satu natural yang berdiri sendiri. Itu namanya personal. Dan yang ketiga adalah kesatuan hipostatik. Ini adalah kehilayan dan kemanusiaan Kristus bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya tanpa campur aduk aspek kepribadian. Uh, di mana tidak ada bagian identitas yang hilang dari kedua natural ini. Dia tidak hilang, saudara, saya bilang. Dia kehilayan dan kemanusiaan Kristus bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya, dia tidak akan berubah. Itu adalah kesatuan hipostatik. Dan yang keempat adalah antropik. Deantropik ini adalah terminologi ini dipakai untuk menjelaskan ketuhan manusiaan dari Kristus. Jadi kita akan masuk ke saya langsung dan nomor yang kelima. Yang kelima adalah Kristus, alam manusia dengan rela membatasi kebebasannya atau membatasi kebebasan untuk memakai atribut ilahinya, tidak mempergunakan demi kepentingan pribadi dalam inkarnasi atau dalam penjelmaan. Alam manusia dengan rela membatasi. Dia punya kuasa lah kita, tetapi dia rela membatasi kemahakuasaan itu dan dia rela membatasi kealahannya dan dia dari alam manusia dan dia untuk memakai atribut ilahinya tidak mempergunakan demi kepentingan pribadi dalam inkarnasi atau dalam penjelmaan. Nah, itu yang kelima. Jadi ada dua natural juru selamat. Yang pertama A, kehilayan yang tidak bisa dihilangkan atau disampingkan. Jadi bukti akan kehilayan Kristus masuk dalam beberapa kategori. Jadi di sini saya akan di sini ada penting, ada dua kehilayan. Yang penting yang saya tulis di sini adalah yang pertama adalah cuman halah saya dapat mengampuni dosa kita, dosa saya, dosa saudara, dan dosa siapa saja kita semua. Hanya halah saja bisa mengampuni dosa kita. Dan seorang siapapun yang dia tidak bisa, kita sebagai manusia kita tidak bisa mengampuni dosa kepada orang lain, tetapi Tuhan Yesuslah yang bisa mengampuni dosa kita, dosa saya dan dosa semua manusia yang ada di bawah. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa mengampuni kita. Oke, itu terdapat di mana ya? Terdapatnya di dalam Alkitab. Dalam kitabnya di dalam Lukas. Ini Lukas pasal 5 ayat 20 sampai 24. Saudara akan baca di situ baik-baik dan hanya cuman Allah saja yang bisa mengampuni dosa kita. Oke? Dan yang kedua adalah cuman anak yang ilahi saja yang dapat memiliki kehendak Bapaknya atau yang dapat memenuhi kehendak Bapaknya. Oke, di sini yang saya akan
bertanya kepada saudara. Jadi anak saya yang bisa memenuhi kehendak bapaknya. Siapa yang bisa memenuhi kehendak bapak? Kita sebagai manusia, ya saya bilang kita tidak bisa semuanya kita akan memenuhi kehendak bapak itu. Ya kan? Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang bisa memenuhi kehendak Bapaknya. Anak sendirilah yang bisa memenuhi kehendak Bapaknya. Itu dalam terdapat, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 5:30, pasal 11 ayat 42, dan pasal 8 ayat 29. Dan juga di dalam terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 9. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Di situ kita bisa melihat anak-anak sendiri yang bisa memenuhi kehendak Bapaknya. Oke? Dan yang kedua adalah dia memiliki julukan atau atribut kehilangan. Nah, atribut kehilangannya apa sih? Di sini saya sudah tulis ada 5 bagian. Di sini 5 bagian. Yaitu yang pertama itu omnipresent. Omnipresent ini adalah kemahaberadaan Yesus. Dan di mana saja dia berada, keberadaan Yesus itu di mana saja, bukan di gereja, bukan di rumah ibadah, bukan di mana saja, tapi Yesus itu ada di keberadaan Tuhan Yesus. Di mana kita berada, Tuhan Yesus yang ada di situ. Oke? Itu keberadaan Maha Kuasa Tuhan Yesus. Itu terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 20 dan pasal 28 ayat 20. Mungkin saudara akan baca di situ baik-baik. Dan Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah yang kemahaberadaan. Dan yang kedua di sini omniscience. Jadi itu maha tahu. Tuhan kita itu maha tahu, saudara-saudari. Dia maha tahu, dia maha keberadaan, dan dia maha tahu di mana anak-anaknya berada, di mana dia maha tahu. Mungkin sekarang apa yang saya menjelaskan ini, mungkin apa yang saudara-saudari akan pikirkan. Tuhan Yesus adalah maha tahu. Tuhan akan tahu apa yang kalian pikirkan sekarang, apa yang kita pikirkan sekarang. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Saya dengan teman, tetapi kita berjalan sama-sama, tetapi saya tidak tahu teman saya ini apa yang dia pikirkan saat itu. Hanya Tuhan sendiri yang bisa tahu apa yang teman ini dia pikirkan. Dia juga tidak tahu apa yang saya pikirkan. Hanya Tuhan sendirilah. Dia tahu kemahakuasaan. Dia maha kuasa. Dia maha tahu, saudara-saudari. Dia maha tahu. Itu di dalam Yohanes pasal 2 ayat 25 dan 24, 25, sorry. Dia omnipoten. Omnipoten itu dia kemahakuasaan itu yang tadi. Dan Allah kita itu maha kuasa. Iya, Allah kita itu maha kuasa, dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha keberadaan. Dia punya kuasa yang lebih besar daripada manusia, siapapun. Hanya Tuhan sendirilah yang besar, maha kuasa. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Itu saudara akan baca di situ dan akan menemukan. Tuhan kita lah maha kuasa. Oke? Dan yang keempat adalah kekal. Itu kekal itu hanya Tuhan kita lah, Yesus Kristus. Dialah yang kekal. Yohanes pasal 1. The immutability ini dia tidak berubah, dia kekal selalu, dan selalu tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak akan berubah. Usia kita manusia, hanya terbatas mungkin beberapa saatnya. Tetapi Tuhan kita adalah dia maha tahu, maha kuasa, dan kekal, dia tidak berubah sampai selama-lamanya. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Saudara, saya minta dan hormat akan baca di ayat-ayat yang saya berikan kepada saudara ini. Jadi itu yang saya bisa bagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan hari ini. Dan saya percaya juga teman-teman sehat corona ini. Saya percaya Tuhan selalu menjaga melindungi teman-teman dimanapun berada. Tuhan kita adalah Tuhan maha kekal, Tuhan kita adalah maha tahu, Tuhan kita adalah maha keberadaan. Berarti saya percaya, kita percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia tahu apa yang kita gumulkan, apa yang kita perlu, apa yang kita berdoa, apa yang kita minta kepada dia. Tuhan dia akan kasih. Dan kita saat ini di tengah-tengah pandemi corona ini, ya kita berserahkanlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah maha kekal, maha tahu, maha kuasa. Tuhan pun
kuasa yang lebih besar daripada corona, apa yang seluruh dunia akan gentar yang penyakit ini. Tapi kita percayalah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan kita itulah maha kuasa daripada segala sesuatu yang apa yang terjadi di dunia ini. Tuhanlah yang bisa satu-satunya. Jangan keluar Tuhan yang di dalam Tuhan. Oke, video kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like and comment. Dan juga share kepada teman-teman Anda yang belum tahu atau yang belum. Mungkin teman-teman sudah memberkati sekarang video kali ini, dan kalian kami bagikan kepada teman-teman saudara-saudara dari dimanapun berada, mereka akan tahu juga. Oke, tahu juga. Kita akan bagikan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin.